Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di video berikutnya yaitu garis singgung lingkaran. Garis singgung pada suatu lingkaran adalah garis yang memutus lingkaran itu tepat pada satu titik lingkaran. Sifat-sifat garis singgung lingkaran. Setiap garis singgung lingkaran selalu tegak lurus terhadap jari-jari maupun diameter yang melalui titik singgung. Melalui satu titik pada lingkaran hanya dapat dibuat satu garis singgung pada lingkaran. 3. Melalui satu titik di luar lingkaran dapat dibuat dua garis singgung. Melukis garis singgung lingkaran. Ayo kita buat melukis. Melukis garis singgung lingkaran melalui titik singgung. Misal A adalah titik singgung terletak pada lingkaran O. Langkah-langkah melukis garis singgung A pada titik A. Lukis jari-jari O melalui A, lukis garis BAC dan tegak lurus garis OA dan berpotongan di titik A. Garis BAC merupakan garis singgung lingkaran. Ini garis singgungnya. Ini garis singgung CB. Tegak lurus nih di sini. Oke kan, jadi bilangnya harus tegak lurus. Oke. Ini jari-jarinya OA. BAC nih, BAC. Benar ya? Merupakan garis singgung lingkaran O. Melukis garis singgung lingkaran melalui titik di luar lingkaran. Misalkan P titik yang terletak di luar lingkaran O. Langkah-langkah melukis garis singgung yang melalui P. Hubungkan titik P dan O. Carilah titik tengah P O. Misalkan Q. 3 buatlah lingkaran Q berjari-jari Q P atau Q O memotong lingkaran O di S dan T. Hubungan titik S dan P di titik P. Garis PS dan PT adalah garis singgung lingkaran O. Gambarnya seperti ini. Loh, gambarnya orang nano. Nah ini. Gambar garis singgung lingkaran melalui titik di luar lingkaran. Garis PS dan PT adalah garis singgung lingkaran O. Ini gambarnya. Yang tadi saya itu sebelumnya. Saya lanjutkan. Layang-layang garis singgung. Misalkan titik A terletak di luar lingkaran O dan dua garis singgung yang dapat dibuat dari titik A terhadap titik O. Kedua garis singgung tersebut bersamaan dengan jari-jari lingkaran yang melalui titik singgung. Sorry, ini tipe ya. Dengan ini. Dengan yang lingkaran yang melalui titik singgung membentuk sebuah bangun. Bangun tersebut dinamakan layang-layang garis singgung karena memenuhi sifat layang-layang. Gambar layang-layang garis singgung ini seperti ini. Sini sering banget keluar. Sering banget keluar biasanya di SBMPTN atau soal seperti ini. Ini misalkan sudutnya berapa? Ini kan tegak lurus nih. Ini tegak lurus juga. Ini biasanya enggak. Ini misalkan sudutnya berapa? Ini berapa? Ini berapa? Gitu ya. Ini kan sudut pusat, ini sudut dan sebagainya. Itu nanti karena belum saatnya kalian kelas 8 untuk mempelajari SBMPTN. ABCO adalah layang garis singgung. Lanjut, menghitung panjang garis singgung lingkaran. Panjang garis singgung lingkaran yang ditarik dari titik di luar lingkaran dapat dihitung apabila diketahui panjang jari-jari lingkaran R dan jarak titik pusat lingkaran dengan titik di luar lingkaran tersebut. PGSL adalah panjang garis singgung lingkaran. Ini ya. OPG siku-siku di P ini. Dengan OP sama dengan R, selalu R. OD adalah diameter, OG diameter, maaf. Oke itu diameter. D, PG sama dengan Pythagoras itu bersama garis singgung lingkaran. Berdasarkan teorema Pythagoras ya, teorema Pythagoras adalah D kuadrat min R kuadrat. Oke, karena nyari ini tergantung. Kalau nyari PGSL ya D kuadrat min R kuadrat. Kalau nyari D ya PGSL kuadrat ditambah R kuadrat. Ini kan yang penting Pythagoras. Nanti ada di bawah deskripsi saya menjelaskan Pythagoras, teorema Pythagoras
terus cara cepat mencari Pythagoras, dan triple Pythagoras. Contoh soal. Oke. Yang tadi tidak usah contoh soalnya karena kita contohin soal dulu. Loh. Perhatikan gambar di bawah ini. Titik I berada di luar lingkaran dengan QO 15 cm. Jika jari-jari lingkaran O 9 cm, tentukan panjang garis singgul lingkaran ditarik dari P. Oke, jawab. QO diameter, R 9. Ingat, triple Pythagoras 15, 9, 4. Harusnya kalian bisa langsung dapat cara cepatnya. Hasilnya adalah 12. Oke. Di sini ya, saya buatkan ya. Ini kan OKO ini ada 15, sini 9. Udah. Kalau pasangannya 9 15 itu 12. Oke. Langsung cepat aja. Nggak usah ngitung seperti ini. Oke, kita lanjut. Garis singgung persekutuan dua lingkaran. Garis singgung persekutuan dua lingkaran adalah garis singgung dari dua lingkaran itu yang melalui satu titik pada lingkaran. Suatu titik-titik pada lingkaran. Secara umum, garis singgung dua lingkaran dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sekutuan luar dan sekutuan dalam. Persekutuan luar dan dalam. Di bawah ini menunjukkan beberapa kembalian garis singgung persekutuan dua lingkaran. Tentukan mana yang termasuk garis singgung persekutuan luar dan mana yang termasuk garis singgung persekutuan dalam. Iya, ini gambarnya ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Saya tunggu jawaban kalian di kalian bisa menjawab di kolom komentar jawaban mana yang memenuhi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya kasihkan waktu 1 menit dari sekarang. Oke. Saya minum dulu, jadi maaf. Oke. Ya, sudah 1 menit. Menentukan panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Panjang garis singgung lingkaran. Nanti saya nggak akan kasih tahu karena ini adalah jawaban kalian. Saya kasih tantangan. Yang benar di dalam kolom komentar, yang menjawab benar di kolom komentar, saya akan kasihkan hadiah. Oke. Menentukan panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Panjang garis singgung persekutuan luar. Perhatikan gambar di bawah gambar tersebut. Nih. Gambar di bawah ini, gambar di sini, lingkaran berpusat di A dengan jari-jari R lingkaran dan lingkaran kecil yang berpusat di B dengan jari-jari R. Jarak kedua pusat lingkaran adalah AB sama dengan D dan PQ adalah panjang garis singgung persekutuan luar. Langkah-langkah menentukan persamaan garis singgung persekutuan luar. Oke, ini. Tarik garis lingkaran kecuali kecil titik B sejajar garis PQ hingga tegak lurus AB, yaitu BP aksen. Dengan tegak lurus dengan AP ini, tegak lurusnya garisnya di sini, buatnya seperti ini, tegak lurus dengan AP. BP aksen mana BP aksen? BP aksen adalah ini ya, BP aksen dengan AP ini AP, kan tegak lurus. Oke. BP aksen PQ, BP aksen PQ, BP aksen PQ ini, PQ. Ini PQ, ini BP aksen ini PQ. Ini kan tegak lurus. Adalah persegi panjang yang persegi panjang berarti BP sama dengan PP aksen sejajar sama dengan R. Cari-cari ini ada dia. Dari sini PP aksen, ini PP aksen. Ini juga PQ sejajar. Terus PP aksen dengan PQ sama dengan PP aksen. PP aksen sama PQ itu sama dengan persamaan garis singgung. Dari antop. Persamaan garis singgung persekutuan luar serta AP aksen. Alhamdulillah, AP aksen sama dengan AP, kalau dipencet AP min PP aksen atau AP aksen sama dengan R kapital min R. R kapital mana? Ini dari A ke P. Terus R kecilnya yang ini. Di sini tadi. Oke, kita lanjut. Ini di sini sudah saya tuliskan R aksen min R. Perhatikan gambar segitiga AP segitiga harusnya di sini.
A, P aksen B siku-siku di P aksen berdasarkan teorema Pythagoras diperoleh. Seperti biasa, ini bentuk garis biasa. Kalian bisa lihat gambarnya. Saya tunggu kasih waktu 1 menit untuk memahaminya. Saya sambil minum. Oke, kita lanjut. Contoh, perhatikan gambar di bawah ini jika diketahui LM 13 cm dan AL adalah 8 cm, tentukan panjang garis singgung AB. AL adalah AL itu jari-jari besar, R kapital. R kapital, BM berarti R kecil, gitu aja. Terus jika panjang garis singgung AB 12 cm, maka dapatnya ini. Ini hasilnya ya, sorry, tadi kepanjangan jadi persamaan garis singgung AB adalah 12 cm. Oke, kita lanjut ya, Tian. Panjang garis singgung persekutuan dalam PGSPD, gambar di bawah ini menunjukkan lingkaran yang berpusat dengan jari-jari R dan lingkaran kecil yang berpusat di B dengan jari-jari R kecil, ini R kapital, jadi jarak antara kedua pusat lingkaran AB sama di diameter dan PG adalah panjang garis singgung persekutuan dalam. Gambarnya seperti ini, menyilang kayak jam pasir ya. Jam pasir kan kayak gini bentuknya. Ini ya, sama kayak gini. Tapi ditidurin ini bentuknya. Diameternya dari A ke B, B ke Q juga bisa. PG adalah garis singgung persekutuan dalam, maaf. Persekutuan dalam, R kapital adalah AB, AP adalah R kapital, BG adalah R kecil. Langkah-langkah menentukan persekutuan garis dalam. Persamaan garis singgung persekutuan, ya Allah. Panjang garis singgung persekutuan dalam PGSPD. Panjang garis singgung persekutuan dalam. Tarik garis melalui pusat lingkaran kecil titik B. Sejajar garis PQ hingga tegak lurus pada perpanjang AP di titik P aksen, yaitu BP aksen dan AP aksen. BP aksen adalah persegi panjang, berarti BP aksen sama dengan PP aksen sama dengan R, PG sama dengan PP aksen, persekutuan persamaan garis singgung pada lupa lagi. Panjang garis singgung persekutuan dalam, panjang garis singgung persekutuan dalam, dan AP aksen sama dengan AP plus P aksen atau AP aksen sama dengan R kapital tambah R. Perhatikan segitiga AP aksen B siku-siku di P aksen berdasarkan teorema Pythagoras diperoleh ini. Oke. Oke, saya lanjut. Contoh, diberikan dua lingkaran yaitu A 12 cm, B 23 cm jika jarak AB 37, itulah PGSPD ya ini ya. Persekutuan dalam. PGSPD berarti PG-nya ya. BP-nya R kapital 23, AK-nya adalah R kecil 12. Terus ada lagi yang diketahui. Udah selesai ya. Kita jumlahkan 23 tambah 12, 37. 35-nya adalah 23 tambah 12, 35, maaf. Di diameter ini nih, diameter nih. Diameter ya. AB-nya diameter berarti 37. Oke, selesai. Kita buat diameternya AB 37 kuadrat dikurangi 23 tambah 12 kuadrat. Selesai. Ini adalah salah satu terkait persekutuan lingkaran. Ada dua persekutuan lingkaran dalam dan luar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.